nama saya Josephine. Saya mahasiswa aktif semester 3 dari Universitas Bunda Mulia. NIM-nya 191909343. Nah, hari ini saya ingin memasak dan menjelaskan sejarah ikan tuna sambal mata khas Bali. Sebelum saya ke videonya, saya ingin memberitahu bumbu rempah yang diperlukan. Oke, yang pertama ada tuna. Tunanya kaleng, terserah kalian. Kedua ada bawang merah secukupnya. Ketiga ada cabai rawit sesuai selera kalian. Keempat daun jeruk. Kelima bawang putih secukupnya. Dan yang terakhir daun serai. Jadi guys, sambil aku siapin bahan-bahannya dulu, aku mau kasih tahu kalian sedikit info bahwa sambal mata semakin digemari oleh masyarakat bahkan sampai di luar Bali loh. Sambal mata sudah menjadi menu wajib bagi rumah makan atau restoran yang menyajikan makanan tradisional Bali, ikan bakar, ayam bakar, dan lain-lain, mulai dari kelas restoran lokal sampai internasional. Beberapa restoran di luar Bali pun juga menyediakan sambal khas Bali ini. Bahkan sambal mata saat ini sudah menjadi varian rasa salah satu produk mie instan nasional loh. Oh ya, kalian harus tahu, sambal mata biasanya digunakan tidak lebih dari sehari. Sebab jika lebih dari sehari, bahan-bahannya sudah mengeluarkan bau yang kurang sedap dan sambal ini tidak bisa dipanaskan. Bumbu Bali dikenal dengan rasanya yang kuat karena memiliki rasa bumbu yang kaya rempah. Kunci dari kelezatan hidangan Bali ialah keseimbangan atau komposisi bahan yang bertumpu pada bumbu inti. Bahan bumbu yang memang asli tumbuh di Bali adalah cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, kencur, kunyit, jahe, kemiri, ketumbar, kapulaga, jeruk, dan kelapa. Sedangkan rempah seperti pala, cengkeh, lada, dan merica tidak dikenal di Bali. Besar kemungkinan rempah-rempah tersebut dibawa oleh pedagang yang singgah di Bali. And you know guys, biasanya rempah-rempah yang digunakan dalam masakan Bali itu jarang dipakai dalam masakan lain loh. Beberapa di antaranya bisa kamu tahu, contohnya tabiabun adalah bahasa Bali dari cabai Jawa. Ini adalah salah satu dari sekian macam rempah untuk membuat bumbu Bali. Oke, bentar lagi selesai. Jadi deh. Something real and I can't escape now, and I can't escape now. And when I spend with you a moment and I... Nah guys, bagaimana bumbu itu ditemukan dan lewat proses apa bumbu itu tercipta? Penjelasan soal itu memang belum banyak diketahui. Sebagian orang Bali percaya bahwa bumbu berasal dari Dewa Tasya dan Pandawa bertapa agar dianugerahi kekuatan rasa. Doa itu dikabulkan para dewa. Dewa memberikan rasa asin kepada Yudhistira, putra pertama Pandawa. Putra Pandawa lainnya Bima, Arjuna, dan Nakula. Masing-masing diberi rasa sepat, pahit, dan pedas. Sebagian orang Bali percaya bahwa bumbu berasal dari dewata. Nah, bahan-bahan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, kencur, kunyit, jahe, kemiri, dan lain-lain tersedia di Bali. Bahkan, Prasasti Batur Pura Abang A menyebutkan tanaman-tanaman itu telah dibudidaya pada masa pemerintahan Raja-Raja Bali Kuna abad ke-9 sebagai bahan obat dan makanan. Rempah-rempah seperti lada, merica, pala, cengkeh tidak ada di Bali. Kemungkinan besar rempah-rempah itu masuk lewat perdagangan antar pulau atau perdagangan internasional. Oh ya, bahan-bahan di sambal mata ini dapat diyakini menyehatkan tubuh kita loh, contohnya bawang merah. Nah, bawang merah ini bahan utama sambal mata memiliki khasiat yang sangat bagus bagi kesehatan kita apabila dikonsumsi mentah. Nah, antara lain kandungan sulfur dalam bawang merah dapat mencegah terjadinya kanker, menurunkan kadar kolesterol sehingga mengurangi resiko serangan jantung. Lalu ada bawang putih. Bawang putih ini memiliki kandungan berbagai mineral yang sangat bermanfaat bagi tubuh, antara lain kalsium, vitamin C, serta beberapa zat antioksidan. Lalu ada jeruk limau. Jeruk limau ini juga bahan utama sambal mata yang memberikan cita rasa yang khas pada sambal mata. Jeruk limau memiliki kandungan vitamin C. Lalu ada serai. Serai juga memiliki kandungan zat mineral yang bermanfaat untuk meningkatkan HDL atau kolesterol sehat, anti kanker. Pada abad ke-17, Bali juga terkenal sebagai tempat perdagangan budak selain hasil pertanian dan hutan.
Lalu diperkirakan rempah-rempah masuk lewat jalur perdagangan Nusantara yang sejak dahulu dipenuhi kapal-kapal pembawa rempah dari wilayah timur seperti Maluku. Nah, apapun masakannya, pasti geneplah bumbunya. Nah, bumbu bes genep menjadi salah satu rahasia kelezatan makanan masakan khas Bali. Tak heran banyak wisatawan yang langsung jatuh hati pada kuliner Bali ini, termasuk saya dan kalian pasti juga dong. Nah, mencicipin setiap ragam kuliner khas Bali menjadi salah satu agenda wajib para wisatawan. Masakan khas Bali ini memiliki cita rasa yang begitu lezat karena menggunakan bumbu dan rempah yang khas. Nah, salah satu bumbu yang banyak digunakan di masakan Bali ini adalah bumbu bes genep ini. Nah, jenis bumbu ini menjadi kunci utama dalam menghasilkan kelezatan dari masakan Bali. Nah guys, aku ada pesan buat kalian generasi Indonesia. Dengan banyaknya rumah makan atau restoran yang berjual kuliner tradisional, itu artinya persaingan yang terjadi cukup tinggi. Nah, gimana sih kita biar cara memajukan makanan khas Indonesia ini? Kita harus aktif melakukan promosi atau kita mengenalkan makanan Indonesia ke teman-teman asing kita supaya mereka tahu gimana rasanya makanan itu, dan pertahankan ciri khas makanan tersebut. Setiap kuliner daerah pasti memiliki ciri khas tersendiri yang membuatnya jadi menarik. Nah, ciri khas tersebut bisa dari rasa, penampilan, atau desain, atau suasana restoran. Untuk menikmati kuliner tersebut itu penting banget. Lalu kita harus ciptakan ide kreatif dan inovatif nih bagi anak-anak generasi Indonesia. Pasti anak-anaknya kreatif semua kan. Nah, ikan tuna sambal mata pakai pewarna alami gak sih? Nah, kalian bisa tahu sendiri sambal mata tuh nggak pakai pewarna sama sekali, termasuk ikan juga. Nah, aku mau kasih tahu yang pakai makanan khas Bali yang pakai pewarna alami itu ada sate lilit, nasi tepeng, lawar, nasi jinggo, tum ayam, dan lain-lain. Nah, kalau dari ikan tuna sambal mata sendiri dia nggak pakai pewarna. Oke guys, sekian video saya mohon maaf jika ada salah kata dan semoga video ini berguna buat kalian semua. Terima kasih.